ilmu pengetahuan sosial dalam perspektif sejarah atau historis. Sejarah berkaitan dengan peristiwa masa lalu. Konsep utama dalam sejarah adalah waktu dan kejadian. Sumbangan ilmu sejarah bagi ilmu pengetahuan sosial berupa kumpulan tentang pengetahuan masa lalu yang akan memberikan pandangan bermakna terhadap apa yang sedang terjadi pada saat ini dan yang diharapkan pada masa yang akan datang. Pertumbuhan pendidikan IPS di Indonesia tidak terlepas dari situasi perkembangan sejarah. Sejarah memberikan kontribusi dalam pendidikan IPS. Hal ini dapat dilihat dari hubungan sejarah ditinjau dari konsep dasar IPS terpadu. Pada dasarnya, pendidikan IPS tidak hanya menekankan pada aspek teoritis saja, namun lebih pada aspek praktis dalam mempelajari, menelaah, mengkaji gejala dan masalah sosial masyarakat, yang mana pembelajaran tersebut disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing. IPS itu sendiri memberikan bekal kepada peserta didik agar kelak bisa menjadi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Secara istilah, sejarah berasal dari kata Arab sajarah, yang berarti pohon. Terkait dengan ini muncul istilah sejarah an-nasab, yang berarti pohon silsilah yang menyangkut cerita dan silsilah raja pada masa lampau. Pendidikan sejarah masih menggunakan pendekatan lama atau tradisional, yang umumnya bersifat diakronis. Pendekatan diakronis umum dianggap statis, sempit, dan melihat ke dalam. Selain itu, ada juga pendekatan interdisiplin dilakukan dengan kombinasi pendekatan diakronis dengan sinkronis ilmu pengetahuan sosial. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial IPS merupakan salah satu mata pelajaran wajib dalam pendidikan di tingkat dasar maupun menengah di Indonesia. IPS di luar negeri lebih dikenal dengan Social Studies, Social Education, Social Studies Education. IPS merupakan mata pelajaran yang terintegrasi atau terpadu sehingga dapat mengembangkan kemampuan menjadi warga negara yang baik. Pendidikan IPS adalah perpaduan cabang-cabang ilmu sosial dan humaniora, bahkan juga menyangkut aspek-aspek keilmuan dan teknologi. IPS adalah mata pelajaran yang memadukan secara sistematis disiplin ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi. Hubungan sejarah dengan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Proses sejarah yang mengungkapkan peristiwa-peristiwa kehidupan dalam kurun waktu tertentu merupakan sumber dan materi dalam pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Sejarah adalah bagian dari ilmu sosial yang merupakan sumber, bahan, dan materi dalam ilmu sosial. Kehadiran sejarah dalam materi IPS yang diajarkan sejak sekolah dasar tidak hanya menjawab persoalan terkait latar belakang suatu peristiwa atau sebagai bahan pertimbangan dalam mencari solusi suatu permasalahan masa depan, namun juga menjadi model kajian untuk ditelah dan memberikan nilai-nilai kebaikan kepada siswa. Informasi sejarah yang kemudian dipadukan dengan ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, geografi, dan politik akan menjadi lebih utuh, bermakna, dan bermanfaat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan IPS dalam perspektif sejarah. Sejarah menyediakan fakta, konsep, generalisasi kepada IPS untuk digunakan sebagai materi dalam pembelajaran IPS. Dalam perspektif sejarah dikenal 3 dimensi. Yang pertama, dimensi pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Pengkajian sejarah dapat membantu membuat tidak hanya diagnosa masa kini, tetapi juga prognosisnya pada masa depan. Ekstensi dari perspektif historis ini adalah pandangan yang menunjukkan masa kini adalah produk dari perkembangan masa lampau. Dalam melihat situasi pada masa kini, harus dapat melihat dan membedakan hal yang lama dengan hal yang baru dilihat dari jarak waktunya. Baiklah, untuk selanjutnya, konsep waktu menjadi sangat lekat dengan sejarah. Hal inilah yang juga menjadi salah satu bagian penting dari materi pendidikan IPS. Salah satu topik bahasan dari IPS adalah masalah kesinambungan perubahan dalam kerangka waktu. Topik IPS ini menempatkan siswa untuk memahami peristiwa dalam perspektif waktu.
Ketika IPS membahas tentang pola kehidupan masyarakat, maka sejarah mengambil latar belakang perubahan pola sesuai dengan konsep urutan waktunya. Hal ini karena tidak ada kebudayaan dalam masyarakat yang statis atau tidak mengalami perubahan. Maka keterlibatan sejarah dengan menjelaskan perubahan politik, perubahan ekonomi, perubahan budaya menjadi tidak terelakkan. Cabang ilmu sosial memiliki konsep kunci. Konsep kunci inilah yang ditawarkan sejarah sebagai materi pembelajaran IPS. Misalnya perubahan, konflik, revolusi, peradaban, kebangsaan, dan eksplorasi. Selain menjadi materi pembelajaran, sejarah juga berkontribusi dalam menyediakan generalisasi yang ditelaah dan dikaji oleh IPS. Jika diperhatikan, konsep atau generalisasi tidak terlepas dari unsur waktu. Jadi, jika guru membahas tentang konsep atau generalisasi, unsur ruang dan waktu tidak dapat dihilangkan karena menjadi bagian dari suatu peristiwa. Keadaan sejarah dalam telaah IPS memang tidak terelakkan. IPS membutuhkan materi fakta, konsep, dan generasi sejarah untuk menjelaskan persoalan-persoalan sosial, misalnya perubahan ekonomi, perubahan budaya, dan perkembangan ilmu dan teknologi dari suatu masyarakat. Melalui materi dan pengungkapan sejarah dalam pelajaran IPS akan dapat memupuk aspirasi anak didik tentang kesenian, kebudayaan, dan kehidupan pada umumnya. Pendidikan IPS sebagai perpaduan dari berbagai ilmu sosial menjadi wadah bagi fakta, konsep, dan generasi sejarah untuk kemudian ditelaah dan dikaji dengan tidak mengesampingkan konsep ruang dan waktu dan telah menjadi frame dari suatu penjelasan sejarah. Sejarah dalam pelajaran IPS akan memberikan output yang positif. Perkembangan siswa seperti menimbulkannya rasanya nasionalisme, patriotisme, dan rela berkorban. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.